Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah rahimakumullah, jamaah yang berbahagia, marilah kita tidak henti-hentinya mengajak kepada semua hadirin untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya dan atas karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam majelis ilmu insya Allah, dan majelis ini moga-moga Allah jadikan wasilah untuk menurunkan rahmatnya, menurunkan eh, keberkahan, dan tentunya Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan ilmu itulah yang menjadi wasilah eh, untuk dapat memperbaiki hidup kita, ya, untuk memperbaiki kehidupan keluarga dan masyarakat moga-moga. Nah, terus sekalian, hmm, pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran, yaitu kita akan melanjutkan tadabbur surah Al-Baqarah. Ya, udah kelihatan ya, Mas Asmi ya? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Ya, kita hari ini masih akan melanjutkan eh, tadabbur yaitu surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di surah Al-Baqarah. Ayatnya ini ayat 80 berapa ya? Ayat 82 ya. Kita mulai dari ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Hadirin ya jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini. Mari kita renungkan dan kita tadabbur bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Ya. Yang artinya kurang lebih, dan orang-orang yang walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Jadi ini adalah kerangkaian dari Allah masih menceritakan terkait dengan eh, karakter sifat dari Bani Israel atau sifat orang-orang Yahudi, ya. Bahwa mereka orang-orang Yahudi menganggap atau mereka beranggapan bahwa mereka adalah golongan pilihan. Kemudian juga mereka menganggap bahwa eh, ya mereka tidak akan dihisab atau tidak akan dimasukkan ke neraka kecuali hanya beberapa hari saja kan gitu ya. Ya, mereka.
Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah di ayat 80 atau sebelumnya. Sehingga dengan anggapan itu mereka bebas melakukan perbuatan eh, apa saja termasuk dosa, ya. Dan mereka telah banyak tenggelam dalam perbuatan dosa yang mereka menganggapnya itu adalah bukan dosa, bahkan perbuatan dosa itu telah menjadi kebiasaan, telah menjadi pekerjaan hidup mereka. Karena itu Allah mengingatkan, ya, semua ayat Al-Quran selalu adalah ibrahnya untuk orang yang beriman. Dan jika mereka beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka adalah eh, apa namanya penghuni surga. Ayat ini ayat yang paling banyak atau sering ya kita jumpai di ayat-ayat Al-Quran, ya. Karena ayat ini menegaskan bahwa berbeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Berbeda antara orang yang percaya dengan Allah dan yang tidak percaya kepada Allah. Berbeda antara orang yang melakukan kebaikan dengan orang yang melakukan keburukan. Berbeda dengan orang yang berbuat amal soleh dan berbuat amal yang tidak soleh. Ya. Nah, ayat ini menandaskan bahwa orang yang berbuat atau orang beriman, ya, itu orang yang beriman itu konsekuensinya adalah mereka adalah orang-orang yang hatinya, orang-orang yang senantiasa akan melahirkan kebaikan. Ya, jadi konsekuensi iman adalah apa? Yaitu hati orang-orang yang beriman itu akan memunculkan dan melahirkan amal soleh. Secara umum, orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada yaumil akhirah, yang percaya kepada Rasul, yang percaya kepada malaikat, yang percaya kepada datangnya hari akhir, itu secara, kalau keimanan itu benar-benar ada dalam hati mereka, ini penting. Kalau keimanan itu ada dalam hati mereka, maka orang yang beriman itu hatinya senantiasa akan melahirkan kebaikan. Tidak mungkin orang yang beriman, yang hatinya beriman itu melahirkan keburukan, kebohongan, ya kan. Kemudian juga eh, melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, termasuk perbuatan dusta, perbuatan maksiat. Apalagi sengaja berbuat maksiat, itu sulit diterima. Kenapa? Karena orang yang beriman itu adalah harusnya adalah mereka yang percaya kepada Allah, kemudian dia menyambut seruan Allah SWT. Itu hati. Makanya ini penting, ya. Di dalam sering doa kita itu kan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar di hati kami. Jadi kata-kata hati, tidak hanya sampai di akal, di otak. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar di hati kami dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan yang benar itu dengan amal soleh kebaikan. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah di hati kami. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat meninggalkan. Jadi konsekuensi iman itu bahwa hati orang-orang yang beriman itu akan melahirkan amal soleh. Tapi sebaliknya membenci keburukan, membenci kemaksiatan, membenci perbuatan dosa. Karena itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhannya. Karena itu adalah hal yang tidak baik. Karena hal itu akan melahirkan. Karena itu eh, ayat ini juga menandaskan bahwa iman itu menjadi sumber kebaikan harusnya. Iman dalam diri seseorang itu menjadi sumber kebaikan, ya. Menjadi sumber kebaikan. Jadi iman yang sudah dalam hati itu akan menjadi apa ya? Akan menjadi role model, ya. Akan menjadi contoh dan dari hatinya, dari tangannya, dari kakinya, dari mulutnya, ya. Itu senantiasa yang keluar adalah kebaikan. Karena Allah juga melahirkan kebaikan. Kalau kita tanya, apa yang Allah berikan kepada kita? Kita selalu menjawab kebaikan. Apakah Allah berikan keburukan? Tidak ada. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu semua kebaikan. Nggak ada Allah berikan keburukan. Coba apa? Nggak. Itulah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu kalau ditanya, apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu? Maka orang yang beriman adalah kebaikan. Loh, kalau Allah sudah memberikan kebaikan, masa kita melahirkan keburukan? Ya, kalau tidak beriman beda gitu. Kalau orang yang beriman karena Allah telah memberikan kebaikan, maka dia juga melahirkan kebaikan, memunculkan kebaikan, menyebarkan kebaikan.
Dalam ayat yang lain, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kita diberikan semuanya yang ada di alam ini. Sarana yang disediakan oleh Allah di alam semesta ini adalah untuk menjadi syarat untuk perbuatan baik. Tapi kalau orang yang tidak beriman, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Pak. Nah, karena itu kalau ada orang yang beriman, ini hikmahnya dari ayat ini. Kalau ada orang yang beriman atau orang yang muslim yang berserah diri kepada Allah, tapi kemudian berbuat kerusakan di bumi, berbuat kerusakan itu bisa fisik, bisa non fisik ya. Kerusakan itu bisa physically, bisa non fisik. Yang fisik itu apa? Jelas misalnya merusak alam, ya. Kemudian berbuat sehingga menyebabkan banjir, menyebabkan keracunan, menyebabkan rusaknya bumi, tumbuh-tumbuhan tanpa ada alasan yang jelas itu adalah tidak mungkin. Bahkan memerangi amal soleh. Apa memerangi amal soleh itu? Orang yang mengaku beriman tapi menolak kebenaran, menolak amal soleh, memerangi amal soleh. Maka kata mufasir, maka iman dalam dirinya telah rusak atau bahkan telah hilang. Walaupun orang itu mengaku beriman. Kenapa? Karena terjadi kontradiksi. Kalau orang yang beriman, mestinya dia akan melahirkan kebaikan. Dan Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan itu, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalam. Janji Allah bagi orang yang beriman adalah surga. Jadi harus diingat di sini saudara sekalian bahwa Islam itu agama yang berorientasi pada amal ya. Tidak cukup hanya pengakuan iman, tapi amalnya tidak. Jadi selalu ayatnya walladzina amanu wa amilus shalihat. Harus ada amal soleh, harus ada bukti keimanan itu. Ada bukti keimanan bahwa orang yang beriman itu harus jadi sumber kebaikan dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada, pada posisi apapun, dimanapun, jadilah Anda itu sumber kebaikan. Karena apa? Karena memang itu konsekuensi dari yang beriman. Nah, karena itu ayat ini menjelaskan masih berkait dengan bagaimana Allah menegaskan bahwa sikap orang-orang orang-orang Yahudi ini justru sebaliknya. Kita lihat di sini ya di ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Allah berfirman dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Apa janji Bani Israel? Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, pada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Tapi kemudian kamu, wahai orang-orang Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi berpaling, mengingkari. Kecuali sebagian kecil dari kamu. Dan kamu masih menjadi pembangkang. Kamu kemudian menjadi pembangkang. Ya kan? Jadi ini adalah perintah dari Allah kepada Rasulnya untuk mengingatkan kepada Yahudi di Madinah saat itu, ya, bahwa sesungguhnya nenek moyang kalian, ya, telah mengambil janji atau telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, janji untuk melakukan amal soleh, ya, janji untuk melakukan kebaikan. Ini adalah pokok-pokok di antara pokok-pokok kebaikan yang telah mereka janjikan. Ya, jadi ini ayat ini menegaskan bahwa janji Bani Israel atau Yahudi kepada Allah yang seharusnya dipegang kuat-kuat. Apa isi janjinya itu? Isi janjinya itu pertama adalah tauhid, hanya akan menyembah Allah, tidak menyembah yang lain. Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Ya, kita sudah menyaksikan. Ya, mereka justru adalah mengingkari. Kemudian janji yang kedua, jadi janji pertama janji tauhid sebetulnya. Ya. Dan janji ini memang sesuai dengan janji seluruh Bani Adam ketika masih dalam kandungan pun sudah berjanji. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah berfirman kepada
calon-calon manusia ini ketika di dalam rahim pun dengan janji, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Benar ya Allah, engkau lah, engkau Tuhan kami. Dan janji ini terus diingatkan oleh para nabi, termasuk Nabi Musa mengingatkan kepada Bani Israel. Lalu Nabi Isa dan nabi-nabi setelahnya untuk hanya bertahun. Jadi ini janji ya yang harus dipegang. Janji yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada yatim, kepada orang miskin. Ini saudara, setelah janji kepada Allah, janji akidah, janji berikutnya adalah janji kehidupan sosial. Jadi janji untuk berbuat baik. Kepada siapa? Tentu kepada orang tua. Ini sudah apa namanya, harga mati. Inilah kemuliaan agama ini. Mengajarkan kepada kita semua untuk berbuat yang terbaik, untuk birrul walidain kepada kedua orang tua. Karena kedua orang tua itulah yang menjadi salah satu sebab keberadaan kita. Mereka adalah orang-orang yang paling berjasa. Orang tua itu orang yang paling berjasa dalam kehidupan setiap manusia. Ibunya yang telah mengandungnya, melahirkannya, dan juga telah menyusuinya. Tiga perbuatan yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh ibu, oleh kaum wanita. Karena itu kita disuruh muliakan mereka. Allah menyebutkan kedua orang tua juga kepada ayah. Dua orang tua inilah dua orang yang paling yang paling berjasa dalam kehidupan setiap manusia. Jasa yang mungkin sulit untuk kita balas. Walaupun harus dengan berbuat baik pun, berbuat baik ini sebetulnya bukan membalas kebaikan. Tapi perbuatan baik ini hanya bagian kecil dari kita melaksanakan perintah Allah untuk berbuat yang terbaik kepada orang yang telah berjasa. Kemudian juga kepada kerabat, ya, kepada kerabat. Kerabat adalah baik kerabat karena nasab, ya, maupun juga kerabat karena juga karena hubungan agama, misalnya karena sesama Muslim, ya, atau sama orang yang beriman. Kerabat ini juga jangan dilupakan. Mereka adalah orang-orang yang juga turut berjasa dalam kehidupan kita, terutama adalah kerabat dekat. Ya, mereka adalah istilahnya akrobin, ya, kerabat-kerabat dekat adalah orang-orang yang banyak berjasa. Ini adalah perintah Allah juga kepada mereka, kepada Bani Israel. Juga kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin. Coba. Jadi dari semua janji itu adalah yaitu janji terkait dengan dengan amal soleh atau kesolehan yang bersifat sosial, hubungan kepada orang tua, hubungan pada kerabat, juga berbuat pada anak yatim. Saya sudah tidak usah menyampaikan kepada Anda bahwa bagaimana perbuatan berbuat baik kepada anak yatim ini adalah ukuran keagamaan seseorang. Agama seseorang kuat atau tidak itu mungkin kalau dilihat dari akidah jelas, ya, tapi juga harus terukur dari hubungan-hubungan interaksi sosial. Masa orang yang beriman atau orang yang mengaku muslim tapi tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, itu sudah tidak bertentangan, kontradiktif dengan keimanan itu sendiri. Atau mungkin juga tidak berbuat baik kepada kerabat, ya. Atau tidak berbuat baik dan menyia-nyiakan anak yatim. Bahkan tidak sedikit sekarang ini bukan memuliakan anak yatim, bukan berbuat baik anak yatim, bahkan banyak di antara mereka yang mengambil hak anak yatim. Bayangkan, banyak loh, mengambil hak anak yatim, mengambil hak-haknya anak yatim, ya. Padahal itu milik anak yatim tapi diambilnya, ya. Na'udzubillah. Itu tentunya dosa yang sangat besar. Kemudian juga berbuat baik pada orang miskin. Coba, apa bentuk berbuat orang kepada orang berbuat baik kepada orang miskin? Di antaranya membantu, bersedekah, termasuk memuliakan mereka. Bentuk memuliakan pada orang miskin itu di antaranya adalah yaitu dengan membantu, ya, memberikan makan, memberikan pekerjaan kepada mereka. Ini pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Betapa betapa mulianya mereka yang dapat menyediakan pekerjaan, dapat memberikan makan pada orang miskin, orang-orang yatim. Makanya urutan ini, saudara, menjadi urutan dalam prioritas kita bersedekah. Jadi bersedekah itu juga begitu. Prioritas bersedekah pertama itu sudah pada orang tua, kemudian kepada kerabat, ya. Kemudian pada anak yatim, baru pada orang miskin. Jadi jangan jangan dibalik-balikin. Ya,
Jadi berbuat baik yang paling utama, prioritas itu kepada orang tua. Jangan lupa. Ya. Jangan sampai kita berbuat pada orang banyak, tapi kepada orang tua sendiri enggak malah menyia-nyiakan orang tua. Naudzubillah min dzalik. Banyak orang sekarang itu kebalik-balik, hanya berbuat baik kepada seseorang karena orang itu telah membantunya, telah memberikan pekerjaan dan sebagainya. Dia lupa bahwa orang tua jauh lebih besar jasanya pada kita. Makanya Islam mengajarkan ini prioritas. Berbuat baik-baik pertama kepada orang tua, yang kedua kepada kerabat. Ya, karena gini, kerabat itu masih tanggung jawab kita. Misalnya ini, kalau ada kerabat kita yang miskin, itu harus lebih dahulu kita santuni, apalagi orang tua ya. Harus lebih dulu kita santuni mereka. Karena apa? Karena itu prioritas. Baru kemudian yang ketiga, anak yatim. Jadi anak yatim itu kriteria ketiga. Makanya kalau ada kerabat, sudah kerabat, yatim lagi. Itu lebih utama lagi gitu. Karena sudah kerabat, yatim lagi. Itu prioritas. Prioritas berikutnya adalah kepada orang miskin. Jadi coba Anda lihat di sini ya. Jadi berbuat baik itu kepada orang tua, kerabat, yatim, orang miskin. Dan kemudian setelahnya. Ya, setelah itu. Ya. Jangan dibalik-balik begitu ya, karena ini termasuk ada alasan-alasan syar'i maupun ada alasan yang bersifat apa namanya filosofis ya. Mengapa ada alasan yang bersifat keimanan? Mengapa eh, apa namanya janji? Kemudian bertutur kata yang baik. Ya. Orang-orang Bani Israel itu perintahkan untuk bertutur kata yang baik. Ya. Bahkan juga bertutur kata yang baik ini maksudnya berakhlak yang mulia. Kemudian melaksanakan sholat. Ya, melaksanakan sholat ini sebetulnya juga udah janji mereka untuk mendirikan sholat ya. Karena sholat ini sebetulnya amal ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada para nabi sebelumnya, walaupun jumlah bentuknya dan lain sebagainya itu mungkin ada perbedaan, tapi intinya adalah yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk-bentuk ibadah. Kemudian perintah untuk berzakat. Ya. Sebetulnya Bani Israel sudah berjanji untuk berinfak, untuk berzakat, untuk mengeluarkan hartanya, untuk berjihad dengan harta mereka. Tapi apa yang terjadi? Bani Israel adalah tetap Bani Israel, ya kan? Yahudi adalah tetap Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari janji kepada Allah, bahkan menjadi pembangkang, menjadi penentang terhadap ini. Tidak hanya mengingkari janjinya, tapi membangkang. Membangkang itu apa? Menganggap bahwa janji-janji janji kepada Allah itu adalah bukan hal yang penting. Bahkan dia mendustakan janji itu. Jadi karakter Bani Israel sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya itu adalah paling sering dan suka mengingkari janji. Padahal Allah memerintahkan pada mereka pegang erat-erat, ya kan? Bahkan ketika berjanji di ayat sebelumnya itu sampai Allah harus mengangkat Bukit Sinai itu ditaruh di atas pundak-pundak mereka agar mereka eh, ingat pada janji itu. Jadi selalu ingat pada janjinya kepada Allah. Ya, karena itu hadirin Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, eh, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sifat ini. Sifat yaitu mengingkari janji tapi sebaliknya. Orang-orang yang beriman haruslah orang-orang yang memegang janji yang kuat, janji yang telah diikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini kisah bagaimana Bani Israel atau Yahudi itu adalah orang yang sebetulnya telah berjanji di hadapan Allah Tuhannya melalui para nabinya, ini isi janjinya, tapi mereka adalah orang-orang yang pertama, bukan pertama beriman, tapi pertama yang melanggar, pertama yang ingkar, pertama yang membangkang terhadap janji Allah. Padahal seharusnya mereka lah orang-orang yang pertama mengajarkan untuk beriman. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sebetulnya telah banyak mendapatkan kemudahan, telah banyak mendapatkan rahmat Allah, telah banyak mendapatkan ini. Tapi itulah karakter ini. Jadi yang harus kita ambil pelajaran dari ayat ini adalah moga-moga Allah menjauhkan kita dari sifat dan karakter yang tidak baik. Tapi sebaliknya, orang yang beriman atau orang yang memegang janji yang kuat pada Allah. Kemudian di ayat 84 kita renungkan sama ini. Bentuk-bentuk dari pengingkaran janji atau bentuk-bentuk dari eh, apa namanya Bani Israel itu yang telah merusak janji. Ini wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum
wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tasyhadun wa id akhadna mitsaqakum. Ya ini juga Allah selalu menggunakan kalimat dan ingatlah. Kalau kalimat ingatlah itu artinya ini peringatan, memperingatkan kepada mereka waktu itu Yahudi yang ada di Madinah. Dan juga tentunya ayat ini memperingatkan agar kita tidak seperti itu. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami mengambil janji-janji kamu. Wa id akhadna mitsaqakum. Apa isi janjinya? La tasfikuna dima'akum. Janganlah kamu menumpahkan darahmu, ya kan? Artinya membunuh orang. Wala tukhrijuna anfusakum, dan janganlah kamu mengusir dirimu atau saudara-saudaramu, saudara-saudara sebangsamu min diyarikum, dari kampung-kampung halamanmu. Tapi ke mana? Kembali. Summa aqrartum. Kalau yang tadi kan summa tawallaitum illa qalilan, ya kan? Eh, Kalau ini summa aqrartum sama aja. Kemudian kalian berikrar, ya. Kemudian kamu sudah berikrar, ya, dan bersaksi bahwa kalian tidak melakukan itu. Tapi apa yang terjadi? Nah, ayat ini asbab apa namanya eh, menceritakan bahwa kaum Bani Israel atau Yahudi turunannya ini sering merusak janji, terutama janji-janjinya baik dengan manusia maupun juga janji dengan Allah. Nah, ini adalah mereka sebetulnya selain telah berjanji kepada Allah tadi ya, eh, beriman atau hanya menyembah Allah, berbuat baik kepada ini. Kemudian tadi kan bertutur kata yang baik, ya, memberikan bantuan pada ini. Tapi itu janji kepada Allah. Nah, ini mereka juga udah berjanji. Artinya mereka setelah membuat perjanjian juga dengan sesama manusia. Tapi mereka juga mengingkari janji. Mereka merusak janjinya dengan manusia. Jadi kalau bikin perjanjian dengan mereka, dengan Yahudi, kemudian mereka mengingkari, mereka merusak, itu sudah tidak heran lagi zaman seperti sekarang. Istilahnya jangan mudah percaya memang dengan janji-janji mereka. Kenapa? Karena mereka sejak dulu memang suka dan sering merusak janji. Bahkan tidak hanya janji kepada manusia, janji dengan Allah saja dia rusak. Nah ini contoh saja, Bani Israel sering merusak janjinya dengan manusia dan tidak segan-segan membunuh dan mengusirnya. Nah ini dikisahkan ketika di Madinah, ya, ketika Rasulullah sampai di Madinah. Itu Madinah itu kan bukan tanah yang kosong, sudah ada penduduk. Ya. Jadi Madinah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu kota besar. Kota besar itu artinya kota yang sudah berpenghuni dan isi penghuninya itu macam-macam. Di antara penghuninya itu adalah yaitu Yahudi. Nah, di Madinah itu ada tiga suku Yahudi yang kuat saat itu, yaitu Yahudi Bani Qainuqa, kemudian Yahudi Bani Nadir, dan juga Yahudi Bani Quraidah atau Quraidah. Jadi ada tiga suku besar Yahudi yang menguasai Madinah. Jadi Madinah itu memang kota besar. Kalau ada Yahudi di situ berarti itu kota perdagangan, kota yang penting. Karena itu menghubungkan antara Syam dan Yaman ya. Jadi kalau orang mau ke arah utara, ke arah Syam, Palestina, ke Syria, kemudian ke Baghdad, itu dari Yaman melewati ini. Tapi mereka yang mau ke Yaman, dari utara ke selatan ke Yaman, itu melewati Madinah. Jadi Madinah itu istilahnya kota persinggahan dan memang ramai. Yaman juga memang kota besar bahkan, karena kan Yaman itu pernah sejarah panjang yaitu ketika eh, diceritakan ya tentang kerajaan Ratu Balkis itu kan di Yaman dan mereka. Jadi itulah kondisi Madinah. Nah, ketika Rasulullah datang, itu Rasulullah sudah tahu bahwa ada penghuni Yahudi yang banyak dan selain Yahudi tentu penduduk apa ya penduduk asli Madinah. Di sini disebutkan ada suku Khazraj, yaitu Arab yang musyrik saat itu sebelum Nabi datang. Kemudian selain Khazraj juga ada suku Arab namanya suku Aus. Ya. Nah, Yahudi di Madinah itu sudah mengikat janji dengan penduduk lokal itu, penduduk setempat. Misalnya Bani Koinuko, Yahudi Bani Koinuko, dan Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, mengikat janji dengan suku Khazraj, suku setempat. Sedangkan Yahudi Bani Quraidah mengikat janji dengan suku Aus musyrik setempat. Namun mereka mengingkarinya dan akan membunuh dan mengusir di antara mereka.
Jadi jamaah sekalian, ada tiga suku atau ada tiga bani ya, istilahnya suku dari Yahudi ini di Madinah. Tapi antara Qainuqa dengan Quraidah itu saling bermusuhan. Makanya di sini aneh gitu ya. Yahudi Bani Qainuqa dan Bani Nadir mempunyai janji dengan atau mengikat janji dengan suku Khasus, tapi Yahudi Bani Quraidah mengikat suku Aus. Kenapa? Karena suku Aus dan suku Khasus sejak lama saling bermusuhan di antara mereka. Nah, ini mungkin adalah taktik mereka atau seperti apa? Seakan-akan Yahudi di Madinah itu membagi dua, yang satu bersekutu dengan Khosraj, yang satu dengan suku Aus. Apa maksudnya? Ya, banyak maksudnya. Mungkin di antara mereka ingin memecah belah dan juga ingin membangun permusuhan di antara mereka. Sehingga, nah, namun apa yang terjadi, saudara? Nah, ini kembali karakter Bani Israel yang dari dulu adalah mereka merusak perjanjian itu. Bahkan mereka sudah berjanji untuk tidak saling membunuh, untuk tidak saling mengusir. Mereka justru yang terjadi adalah saling mengusir, ya kan? Maka mengapa mereka membunuh dan mengusirnya? Kadang-kadang alasannya adalah dia bisa beralasan karena agama. Taurat menyuruh begitu. Ya. Itu sering dia gunakan. Nah, tentu ini adalah bentuk dari apa ya, perbuatan buruk, yaitu merusak perjanjian. Makanya dalam Islam ya, jelas bahwa merusak perjanjian itu adalah sangat buruk, sangat buruk. Makanya apa namanya, Yahudi ini melakukan itu, padahal itu sebetulnya hal yang diharamkan. Jadi mengingkari janji, merusak janji, bahkan bahkan ini kan sampai menumpahkan darahmu. Jadi darahmu itu artinya saling membunuh di antara mereka. Jadi waktu itu antara Bani Qainuqa dan Bani Quraidah, dua-duanya Yahudi, itu saling bermusuhan, bahkan mereka saling membunuh, bahkan mereka saling mengusir, ya kan? Apalagi terhadap yang bukan Yahudi, ya, mereka malah berbuat lebih parah lagi, ya kan? Ini dijelaskan. Makanya begitu mendengarkan kabar ini, ya kita sama paham bagaimana perbuatan dan sikap orang-orang apa namanya Yahudi. Memang karakternya memang dari dulu seperti itu. Apa namanya apa namanya jamaah rahimakumullah. Mengingatkan pada kita semua. Nah, di ayat berikutnya eh, Allah menegaskan bahwa itu benar. Allah berfirman, "Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal udwan wa iyyatukum usaratu faduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa hisyun fil hayatid dunya." Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jadi kalau tadi kan Allah menjelaskan isi perjanjiannya dan bentuk pengingkaran di sini. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, membunuh sesamamu. Lalu mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya, mengusir mereka dan mengusir suku Aus dan lalu kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Mereka sering apa ya? Sering bekerja sama dalam kejahatan. Mereka sering bekerja sama dalam permusuhan. Mereka sudah terbiasa bekerja sama dalam perbuatan dosa. Mereka bekerja sama dalam perbuatan maksiat. Salah satu perbuatan dosa yang paling besar adalah kejahatan dan permusuhan. Mereka sudah biasa ya saling mengadu domba, saling ini. Jadi bekerja saya bukan dalam kebaikan, tapi dalam kebaikan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Nah, Allah membuat sindiran. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar pada sebagian yang lain? Apakah kamu beriman kepada sebagian dari ayat-ayat Taurat dan kamu ingkar pada yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mereka akan dikembalikan nanti di yaumul kiamah dengan diberikan azab yang paling berat. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang
kamu kerjakan. Masya Allah ya ini. Inilah ayat yang merinding kita. Jelas bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mensifati mereka bahwa mereka benar-benar mengusir dan membunuh di antara mereka. Kemudian mengusir juga. Bahkan tidak cukup itu. Mereka saling bekerja sama untuk kejahatan. Ya. Padahal dalam Islam kan sebaliknya justru. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berbuat baiklah dalam dalam perbuatan perbuatan baik dan perbuatan takwa, dan jangan tolong menolong, jangan saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, mereka itu. Kemudian juga, nah ini mereka datang, jika mereka datang kepadamu sebagai tawaran, kamu tebus. Jadi kalau yang ditawan itu orang-orang Yahudi, mereka menebus, mau membayar. Seperti sekarang yang terjadi di Palestina, bagaimana? Ya, mereka membunuh. Mereka ini kan ingin mengusir dana. Sudah dari dulu Yahudi mengusir penduduk Palestina dari wilayahnya. Sebelum tahun 45 nggak ada negara Israel, yang adalah negara Palestina. Coba Anda lihat dalam sejarah. Tapi mereka dengan caranya mengusir penduduk Palestina yang baik, yang sabar ini. Ya. Bahkan tidak hanya itu, ya, mereka sudah biasa, saudara, bantu membantu dalam perbuatannya. Kemudian juga mereka, ya kalau berapapun harga orang Israel yang dipenjara, maka dia akan menebus. Tapi kalau yang dipenjara itu adalah orang-orang bukan Yahudi, orang-orang Muslim, dia siksa dengan kesiksaan. Maka Allah hanya memberikan balasan pada mereka. Tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian. Tidak ada balasan bagi orang yang tidak ada balasan yang pantas bagi mereka yang membunuh, mengusir, ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak bersalah itu, melainkan azab. Bahkan tidak hanya itu, di dunia pun juga ada Allah. Allah akan memberikan dengan kenistaan, kenistaan yang panas. Dan kenistaan itu di dunia, kalau kenistaan di dunia ya tentu kita bisa bayangkan kehinaan hidup, kenistaan, kemudian keburukan akan dia alami. Mungkin tidak secara fisik ya, mungkin bukan non fisik ya. Itu banyak sekali. Dan kemudian kenistaan di kiamat tidak lain adalah yaitu siksa yang berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan sendiri, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Allah tidak pernah lengah dari ini. Jadi ini adalah karakter. Makanya tadabbur dari ayat yang baru saja kita baca mengingatkan kepada kita bahwa bentuk pengingkaran Bani Israel Yahudi atau Yahudi terhadap janji-janjinya itu telah nyata. Telah nyata, telah benar sejak dahulu, pada saat ini, dan sampai yang akan datang. Kenapa? Seorang mufasir mengatakan Yahudi adalah Yahudi. Mengapa Yahudi atau Bani Israel ini diceritakan banyak dalam Al-Quran sebagai role model? Supaya kita tahu bagaimana karakter mereka itu dari dulu seperti itu. Walaupun sudah diajak oleh Allah, diajak oleh para rasul, melalui para rasulnya, diajak mereka untuk beriman, diingatkan pada janji-janji mereka dengan Allah, dengan para nabi, diingatkan tentang isi Taurat yang benar, tapi mereka tetap begitu. Jadi ini adalah jelas bahwa orang Yahudi akan melakukan pengingkaran dan suka mengingkari janji itu tidak hanya sekarang, sejak dahulu. Jadi kalau sekarang ini Anda melihat seperti itu perilaku, ya Allah, kalau kita saksikan apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina, ya Allah, Allah mansurhum, Allah mansurhum, Allah mansurhum nasran muajjalan, Allah mansurhum, Allah mansurhum nasran azizan. Masya Allah ya, rasanya sampai orang-orang di dunia pun sudah mengutuk. Kenistaan sekarang itu sudah terbukti. Dunia makin terbuka bagaimana bentuk dari kebiadaban, bentuk dari keburukan yang yang menghukumi bahwa Israel sekarang ini sedang melakukan genosid. Itu bukan orang Muslim. Orang-orang non-Muslim sudah menghukumi Israel telah melakukan genosid. Ya kan? Tapi yang bukan Yahudi banyak juga yang bekerja sama bahkan membantu Yahudi ini untuk melakukan keburukan itu. Ya itu sesuai dengan janji Allah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ya, mesti melihat seperti itu adalah sebuah apa ya, sebuah pelajaran. Ya, bagaimana
eh, Allah itu maha benar dengan seluruh firman-Nya bahwa Yahudi akan melakukan itu. Jadi mulai dahulu ya mereka mengingkari janji itu. Jadi kalau sekarang mengusir, membunuh, kemudian menginjak-injak kehormatan, kemudian juga mengusirnya, bahkan juga membiarkan dalam kematian, itu sudah menjadi sifat mereka. Kemudian, ya ini sebetulnya peluang dakwah bagi orang yang beriman seharusnya. Tapi orang yang beriman tadi kan orang beriman itu kan tadi disebutkan di ayat sebelumnya. Orang yang beriman mestinya di dalam kalau hatinya yang beriman, mereka akan menolak segala keburukan. Tidak mungkin memerangi orang yang berbuat amal soleh, apalagi membantu orang yang berbuat keburukan. Bahkan kalau bisa janganlah kita membiarkan orang lain berbuat keburukan. Itulah ada tugas dakwah. Nah, Bani Israel di kandungan ayat 85 ini, Bani Israel menunjukkan sikap yang kontradiktif. Ini sikap mereka kontradiktif yang ditunjukkan bahwa mereka itu beriman sih kepada isi kitab, tapi hanya isi kitab ayat-ayat tertentu yang menurut mereka ringan dan menguntungkan. Tapi mereka mengingkari, tidak beriman, menolak isi kitab yang mereka anggap merugikan. Jadi kalau beriman itu milih-milih gitu ya. Beriman tapi milih-milih. Kalau ayat yang enak dia imani, tapi giliran ayat yang nggak enak nggak mau, ya kan? Saya yakin kalau orang beriman sekarang ini kalau disuruh sholat, insya Allah nggak ada yang menolak sholat. Tapi giliran mau diminta untuk berzakat, banyak yang memberat ya, banyak yang merasa berat kan? Banyak yang merasa berat kalau sudah disuruh zakat, disuruh infak, ya. Apalagi untuk suruh berjihad. Apalagi jihadnya bi amwalihim wa anfusihim. Jihad dengan harta dan jiwa berat. Ya. Lalu banyak mengatakan menghindari itu. Nah, ini adalah peringatan dari Allah. Jangan seperti orang Yahudi yang kontradiktif sifatnya. Dia hanya menganggap dia beriman, tapi yang diimani yang enak-enak saja itu, yang mengenakkan dirinya. Tapi yang ada risiko nggak mau. Ya, ini sikap kontradiktif yang ditunjukkan oleh apa ya, oleh eh, apa namanya, oleh mereka orang-orang eh, apa namanya Yahudi. Makanya sekarang ini ya mereka menganggap itu seakan-akan dia beriman kepada kitabnya, padahal isi kitab yang mereka imani adalah isi kitab yang kemarin itu kita jelaskan. Isi kitab yang telah dirubah oleh orang di antara mereka yang yang pemimpin-pemimpin mereka, kemudian yang salah itu dia imani sampai sekarang. Dan dianggap itu hadza min indillah, ini dari sisi Tuhan, padahal itu adalah apa namanya? Sudah dirubah oleh tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh agama mereka yang kemudian sekarang diyakini. Sekalian, tadabbur dari surah Al-Baqarah ayat 6 ini adalah mengingatkan bahwa ini penting, bahwa segala bentuk pengingkaran terhadap suatu janji, baik janji kepada Allah, janji kepada manusia, maka Allah akan mengancam dengan kehinaan dalam kehidupan di dunia dan siksa yang berat di akhirat. Karena itu peringatan bagi orang yang beriman, jangan sekali-kali kita mudah mengingkari janji. Karena sekecil apapun janji itu adalah akan dibalas oleh Allah. Allah mengancam kepada mereka yang merusak perjanjian. Nah, orang yang beriman itu adalah orang yang paling memelihara janji. Ya, kita ini adalah orang-orang yang harus memegang janji, memegang kuat. Apalagi janji kepada Allah, janji kepada Rasul, janji kepada sesama, ya kan? Jangan mudah kita meremehkan janji, karena orang orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ini mudah mengingkari atau sampai dia kufur kepada Allah karena dia kebiasaan mengingkari janji, meremehkan janji yang sudah dibuatnya sendiri. Orang-orang ini. Janji itu macam-macam. Misalnya, kita semua telah berjanji. Mahasiswa telah berjanji kepada orang tuanya untuk kuliah dengan baik. Mahasiswa telah berjanji dengan pimpinan atau dengan ya, berjanji dengan dirinya, berjanji dengan Allah, berjanji dengan kedua orang tuanya untuk melaksanakan studi, belajar dengan sungguh. Itu janji loh ya. Itu janji. Anda ungkapkan atau tidak? Ya kan? Janji kepada Allah untuk mencintai Allah. Janji pada Rasul untuk mencintai Rasul. Janji kepada orang tua untuk berbuat baik pada orang tua. Karena kita beriman. Beriman itu kan berarti beriman kepada Allah, beriman pada kitab, ya beriman pada isi dalam kitab Al-Quran, ya kan? Masa beriman pada isi kitab Al-Quran, tapi kita mengimani dan tidak
mengimani sebagian dan merugikan. Namanya beriman kepada Al-Quran itu beriman kepada seluruh isinya. Dan Allah mengancam mereka yang mengingkari janji, Allah akan berikan kehinaan. Ada kehinaan itu, ya kan? Mengingkari sumpah, mengingkari amanah, ini jangan sampai. Apalagi dengan sengaja, ya, mengingkari amanah, dengan sengaja, apa nih, eh, mencurangi perjanjian yang telah dibuatnya. Allah, ingatlah wahai orang-orang yang beriman terhadap eh, apa ya ancaman Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita. Nah, ini adalah pelajaran berharga bagi orang-orang yang beriman agar kita senantiasa selalu ingat, ya, kepada apa namanya pada eh, janji-janji kita yang telah kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada itu sebagian akhir dari ayat ini dalam hari ini adalah Allah berfirman, "Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun." Mereka itulah orang-orang yang telah membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Jadi mereka maksudnya orang-orang Yahudi, orang-orang yang telah merusak perjanjian, yang telah mengingkari janji, yang telah berpaling dari janji Allah. Apa motifnya? Nah ini, ternyata mereka itu motifnya mengingkari janji itu biasanya motif-motif dunia. Yang mendorong mereka mengingkari janji-janjinya tadi, itu biasanya karena mereka memburu keuntungan kehidupan dunia yang sementara, tapi dia melupakan kehidupan akhirat yang abadi. Jadi ini motif. Biasanya motif orang itu berbuat curang, motif orang itu mengingkari janji, itu nggak jauh-jauh karena motivasi keduniaan, ya kan? Karena ingin mendapatkan keuntungan dunia yang sebetulnya sementara. Padahal Allah menjanjikan kehidupan akhirat. Makanya bagi orang yang beriman, mengapa janji itu penting? Bahkan janji itu termasuk pokok-pokok dari perbuatan baik. Karena salah satu tanda orang yang bertakwa itu adalah tanda orang yang beriman sebenarnya. Tanda orang yang bertakwa sebenarnya adalah orang yang memenuhi janji-janjinya. Anda silakan lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Kita belum membahas surat itu, tapi di situ akan terlihat pokok-pokok kebaikan. Ya. Apa itu? Di antaranya adalah yaitu kalian memenuhi janji-janji yang telah kalian buat. Nah, terus sekalian, ini adalah gambaran bahwa orang yang tidak beriman atau orang yang tidak beriman umumnya ingkar janji. Itu jelas. Jadi ini menandaskan bahwa orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak percaya pada hari akhir, orang yang tidak percaya bahwa malaikat itu mencatatnya, orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, itu umumnya orang yang tidak beriman itu umumnya adalah ingkar janji, kemudian hidupnya menyandarkan kepada kelicikan akal. Dia dia olah-olah lah yang wah ini bukan janji ini dulu kan saya nggak janji dulu cuman saya apa namanya ya macam-macam alasan dulu saya nggak pernah berjanji gitu kok ya dulu saya hanya apa namanya hanya eh, mengajak Anda untuk begini ya kan jadi kalau sudah diingatkan dia dengan akal liciknya kemudian orang yang tidak beriman umumnya selain ingkar janji menyandarkan pada kelicikan akal dalam hidupnya kemudian hanya ingin jadi keuntungan dunia. Dan biasanya orang yang tidak beriman itu karena tidak beriman, mereka hanya lebih banyak mengandalkan pertolongan manusia dan bukan pada Allah. Karena sudah nggak beriman kan, atau imannya lemah ya, dia dia menganggap bahwa yang bisa menolong dia itu hanya manusia, teman-temannya, kawan-kawannya, geng-gengnya. Gitu, ya kan. Nah, sementara Islam mengharamkan pemeluknya mengingkari janji dengan Allah dengan alasan apapun. Islam mengharamkan orang-orang yang beriman mengingkari janji baik janji dengan Allah, janji dengan manusia, dengan alasan apapun, hanya karena ingin apa ya? Jangan sampai kita mengingkari janji karena hanya alasan-alasan keduniaan, ya, yang seperti tadi itu. Orang yang beriman yakin akan pertolongan Allah itu di atas segalanya. Saya kira itu ya yang ingin saya sampaikan. Moga-moga kita dapat mengambil pelajaran. Saya pribadi dan jamaah sekalian bisa mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari kandungan ayat-ayat ini. Ya. Demikian, saya kembalikan pada Azmi ya.
Syukran Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas apa yang telah disampaikan terkait tadi tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah dari ayat 82 sampai 86. Tadi ditekankan juga terkait pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari apa yang telah Allah ceritakan dan kisahkan kepada kita terkait bangsa Bani Israel. Dan tadi juga ada penekanan terkait bagaimana kita sebagai orang beriman harus mempraktekkan iman kita dan juga menjaga janji-janji maupun amanah yang telah diberikan kepada kita. Syukran Ustaz. Untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab bagi jemaah yang ingin bertanya. Boleh secara di kolom chat. Sekali lagi bagi para jemaah yang ingin bertanya, boleh untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung raise hand atau langsung nyalakan mic untuk bertanya. Mungkin kalau misalkan dari jemaah tidak ada, izin bertanya Ustaz dari Ana. Fadal. Apa Ustaz? Eh, Kalau di Islam itu kan ada nazar ya Ustaz. Nazar kan benda bentuk janji kita juga kan, yang harus ditepati. Eh, tapi Ana pernah dengar dari guru Ana kalau ada hal-hal yang tidak boleh dinazarkan. Tapi apabila orang tersebut sudah terlanjur nazar hal tersebut, dan Ana juga pernah dengar juga Ustaz, kalau nazar itu sebenarnya tidak disukai oleh Nabi. Itu bagaimana Ustaz? Ketika misalkan kita sudah melakukan nazar tersebut, apakah eh, ada pembatalannya atau tidak Ustaz? Mungkin itu Ustaz pertanyaan. Syukran Ustaz. Ya, baik. Bernazar. Biasanya orang bernazar karena ada tujuan tertentu dan dengan nazar itu dapat memotivasi ya orang itu untuk bersungguh-sungguh di dalam mencapai tujuan yang ini. Namun tetap bernazar itu juga ada aturannya ya atau ada hukumnya atau ini. Bahwa yang dibolehkan adalah bernazar yang baik, ya kan? Bernazar yang baik gitu ya. Bernazar misalnya saya akan berinfak sekian juta jika saya berhasil nazar, maka itu menjadi jatuhnya wajib. Bernazar misalnya untuk saya akan menghafal Al-Quran juz ini sama juz ini kalau saya berhasil nazar yang baik, ya. Kemudian eh, nazar untuk bersilaturahim dan lain sebagainya. Tapi kalau nazarnya nazar yang mudarat, yang buruk, maka itu juga tidak boleh. Kalimat tidak boleh sebagian orang mengatakan bahwa nadar yang buruk itu ya sebetulnya batal secara hukum, gitu kan. Karena kok masa berniat ini, berniat keburukan. Sama dengan hukum kalau kita berniat buruk, maka niatnya belum jadi apa ya, belum jadi dosa kan. Dosa itu kalau dilaksanakan. Tapi berbeda kalau orang berniat atau bernadar kebaikan, nadarnya saja sudah menjadi pahala, apalagi dikerjakan. Ya kan? Karena itu sebagian ulama mengatakan orang yang bernadar buruk itu sebetulnya gugur, harus diganti dengan nadar yang baik. Nah, kemudian ketika orang bernadar yang baik kemudian tidak mampu melaksanakannya, sebagian mengatakan laksanakan semampunya dan sisanya ya apa namanya ya karena nadar itu kepada Allah ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidakmampuan dan moga-moga Allah memampukan ya untuk memenuhi nadar yang baik itu dalam waktu-waktu yang akan datang ya. Itu yang kenapa? Karena nazar itu memang diperbolehkan. Kalau ada hadis yang mengatakan atau Rasulullah apa namanya eh, apa istilahnya
tidak menyukai nazar. Karena gini sebetulnya, bernazar itu sebetulnya hanya menguatkan seharusnya. Karena kalau tidak bernazar pun, ya kan, seharusnya kita juga termotivasi untuk melakukan kebaikan kan. Karena tanpa dengan nazar pun misalnya seharusnya kita termotivasi. Karena gini, kita melakukan apapun karena niatnya tinggi, maka segala kesulitan itu menjadi ringan karena ada ya, karena ada reward yang telah Allah janjikan. Nah, janji Allah itu saja sebetulnya harus memotivasi kita dalam beramal, sehingga tidak harus bernazar, gitu ya. Tapi kalau bernazar boleh. Kemudian membatalkan nazar yang baik memang ada hukumnya, ada yang membayar dam dan lain sebagainya. Nanti kita lihat di dalam hukum nazar itu ada, fikih nazar terutama. Mungkin itu ya Asmi ya. Baik Ustaz, syukur katsiran Ada sudah yang berbagi. bertanya itu, yang Ayu. Nah, Ustaz, mungkin boleh terakhir Ayu Rahmawati dipersilakan. Oh iya. Terima kasih MC dan juga Ustadz Munif. Saya ingin bertanya mengenai tadi kan disebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu pilih-pilih syariat ya. Nah, apakah kondisi tersebut itu beda dengan eh, orang-orang saat ini yang kadang itu kita tahu bahwa satu syariat itu ada, misalnya poligami atau misalnya perempuan-perempuan yang tahu misalnya kita tuh harus berjilbab gitu kan, harus berkerudung, berhimar dan sebagainya. Tapi kita itu masih apa ya? Mungkin ada beberapa yang kayak menutup hati atau bahkan kalau soal poligami itu kan masih menjadi pro kontra. Nah, itu tuh dalam kondisi apa ya? Apakah itu bisa disebut pilah-pilih syariat seperti itu? Dan apakah tanggapan kita tuh harusnya bagaimana terhadap syariat-syariat yang ada di Al-Qur'an gitu. Apakah kita kalau misalnya ada syariat yang menurut kita nih kok syariat kayak gini ya gitu, tanggapan kita harusnya seperti apa ya? Apakah harusnya itu kita apa ya menimba ilmu lagi lalu lalu istilahnya menerima. Jadi kayak kita percaya bahwa itu baik, tapi kita belum bisa melakukan ya nggak apa-apa seperti itu. Mungkin itu pertanyaan saya, Ustaz. Baik, pertanyaan yang bagus ini Ayu mengingatkan pada kita semua. So sekalian, ayat Al-Quran, walaupun itu mengisahkan tentang Bani Israel, tentang ayat itu adalah untuk kita. Ya. Kemudian bentuk-bentuk perbuatan buruk yang dilakukan umat yang lalu, itu juga sama dengan perbuatan buruk yang dilakukan sekarang yang memang harus dihindari. Gitu kan. Jadi, eh, itulah pesan tertinggi yang memang kita tangkap di dalam Al-Quran, pesan berupa perintah maupun juga peringatan, itu faktanya demikian. Ya. Nah, bagaimana pandangan kita terhadap isi ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Saya mencoba untuk menjelaskan di sini bahwa Al-Qur'an itu kalau kita lihat dari isinya itu paling nggak terbagi tiga hal pokok. Yang pertama, Al-Qur'an itu berisi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, akidah. Jadi kandungan Al-Qur'an itu umumnya bagian pertama yang paling banyak adalah tentang akidah, tentang keimanan. Nah, sikap kita terhadap ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan keimanan hanya satu, yaitu imani. Kita harus beriman, ya kan? Walaupun mungkin belum logis, tidak bisa masuk akal, iman pada malaikat, iman pada hari akhir, iman pada yaumil kiamah. Itu semua belum terjadi, otak kita membayangkan seperti apa, ya kan? Karena beriman kepada yang gaib adalah ukuran. Kalau Al-Quran menceritakan hal-hal yang bersifat apa namanya keimanan asal kita itu sikap kita satu beriman kita imani. Yang kedua Al-Quran itu juga menceritakan dan berisi hal-hal yang bersifat dengan hukum, ya. Hukum syariah, mulai dari hukum nikah, ya, hukum pewarisan, ya, hukum-hukum bagaimana di dunia politik, sosial, budaya diajarkan semua di dalam Al-Quran. Bagaimana sikap kita dalam terhadap lingkungan, bagaimana kita hubungan terhadap sesama Muslim, hubungan sesama manusia, itu hukum, ya kan? Nah, kalau terhadap hukum ini, maka sikap kita satu, yaitu samina wa ata'na. Kita dengar dan kita taati, kita harus taat, ya kan? Termasuk perintah untuk um, menutup aurat, ya. Kemudian perintah bagi mereka yang mampu tadi untuk berpoligami dan persyaratan yang diboleh. Itu semua adalah apa namanya hukum. Kalau hukum itu cuma satu, samina wa ata'na. Saya dengar dan saya taati ya Allah.
Maha benar engkau. Ya, mungkin kalau kita belum mampu ya lain. Seperti tadi, jangan karena kita mendustakan, oh itu nggak benar, ah nggak logis itu perintah itu, kan gitu ya. Ini bukan sikap orang yang beriman. Orang yang beriman tuh dengarin dan taati. Yang ketiga, kandungan Al-Quran itu juga menceritakan tentang aspek-aspek sains, baik sains yang lampau, sains yang akan datang. Misalnya menceritakan tentang langit dan bumi, ya kan. Allah mengatakan bahwa tidak ada yang Allah ciptakan itu dengan sia-sia. Hendaknya kamu menyaksikan bagaimana onta diciptakan, lalu bagaimana langit ditinggikan, bagaimana Allah menciptakan apa namanya, siang dan malam. Ini semua adalah informasi informasi ilmu. Sikap kita terhadap informasi seperti ini apa? Yaitu yaitu renungi, fikirkan, gunakan akalmu, wahai ulil albab. Kita disuruh memikirkan. Jadi kalau informasi sains itu kita disuruh berpikir. Ya, supaya mendorong kita untuk berpikir maksimal. Makanya menjadi ilmuwan, ya kajian-kajian ayat-ayat kauniyah itu kalau direnungi pasti akan meningkatkan keimanan. Karena itu sikap kita terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan sains, dengan ilmu, itu memang kita diperintahkan untuk tidak hanya mendengar, ya, kemudian mentaati, tapi lebih jauh kita disuruh memikirkan, teliti, kaji, renungkan, pelajari dengan sungguh-sungguh. Bacalah, nah, awalnya aja Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan tanaman, menciptakan hewan. Kita disuruh ini. Kira-kira gitu ya, apa namanya, Ukti Ayu. Kemudian, bagaimana kalau kita belum mampu mentaati, belum bisa melaksanakan? Tidak boleh kita mendustakan, karena itu kontradiksi dengan keimanan. Maka sikap kita adalah kita tetap beriman, ya Allah, bimbinglah saya untuk dapat melaksanakan ini. Karena kalau iman tuh belum sepenuhnya masuk ke hati, memang berat untuk melaksanakannya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, maka dia akan melaksanakan. Karena memang keimanan itu tidak bukan tanpa konsekuensi, ya kan. Semua keimanan itu mengandung konsekuensi. Ya, kisah yang paling monumental adalah ketika ahli sihir Fir'aun melihat keajaiban dan kejadian serta mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, maka fakharru sujada. Dia kemudian langsung tersungkur, kemudian bersujud dan hanya menyembah kepada Allah. Walaupun Fir'aun mengancam, loh, kamu belum saya perintahkan sudah beriman. Kalau kamu tidak mencabut keimananmu, maka akan aku penggal, akan aku silang. Mereka mengatakan, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, Tuhan yang satu. Konsekuensinya terserah Anda mau bunuh atau enggak. Ya, mereka dibunuh. Kan? Ya. Tapi itulah. Jadi keimanan itu memang mengandung konsekuensi, saudara. Ya. Tidak boleh kita meninggal. Nah, bagaimana sikap? Apakah sikap sekarang kan ada juga yang milih-milih tertentu. Yang ini saya kerjakan, yang ini enggak dulu. Kalau sikap itu sebagai bentuk mengingkari, sampai mengatakan yang ini bukan dari Allah, oh ini enggak benar misalnya, naudzubillah, tentu ini harus kita renungkan kembali. Jangan-jangan itu adalah iman yang sudah menipis, iman yang belum sampai ke hati, mungkin ya, naudzubillah. Itu jangan sampai terjadi seperti itu ya. Karena Bani Israel, orang Yahudi juga beriman, tapi milih-milih dia. Yang mampu, yang menyenangkan, tapi yang nggak menyenangkan, lalu nggak diyakini. Mungkin itu ya, Ukti Ayu ya, respon saya.